jurnal utama kami, yaitu penerapan metode proses costing untuk menentukan harga pokok produksi pada PT Konblok Indonesia Surya. Harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya-biaya yang benar-benar terjadi dan dihitung pada periode itu juga. Bagaimana menentukan harga pokok per unit dengan menggunakan metode proses costing? Caranya dengan membagi biaya produksi dengan jumlah unit produk. Nah, dalam metode proses costing ini ada biaya-biaya produksi. Apa saja itu? Yang pertama itu biaya bahan baku langsung. Adalah bahan baku yang secara langsung digunakan untuk proses langsung. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung. Adalah gaji atau upah yang diberikan pekerja yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang terakhir itu ada biaya overhead pabrik. Itu adalah biaya yang timbul selama proses produksi. Apa saja sih contoh dari biaya overhead pabrik? Contohnya itu biaya penyusutan mesin, biaya asuransi pabrik, biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Judul jurnal pembanding pertama, penggunaan metode proses costing sebagai dasar untuk menentukan harga pokok produksi yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi alokasi biaya pada UMKM Ananda Jaya Industri. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk menentukan harga pokok produksi menggunakan metode proses costing? Caranya dengan biaya dibebankan ke departemen atau pusat biaya. Jika pada lebih satu dari departemen, maka biaya ditransfer dari departemen yang satu ke departemen yang lain dan akhirnya menjadi barang jadi. Judul jurnal pembanding 2, Activity Based Costing Process Costing Method. Nah, di sini apa saja sih pengertian dari proses costing method? Proses costing method itu adalah metode pengumpulan biaya di mana digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Nah, kalian pasti bingung, apa itu perusahaan yang mengolah produknya secara massal? Karakteristik dari perusahaan yang mengolah produknya secara massal itu, yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan merupakan produk atau jasa yang standar. Yang kedua itu, produk atau jasa yang dihasilkan dari bulan ke bulan tetap sama. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan karakteristik proses costing method. Yang pertama itu pengumpulan biaya. Mengumpulkan biaya revenue activating producing per periode akuntansi. Jika pada sebelumnya pada job order costing, biaya itu dikumpulkan berdasarkan pesanan. Yang kedua itu perhitungan biaya produk atau jasa per unit. Proses costing method menghitung dengan cara membagi total activity producing selama periode tertentu dengan jumlah unit produk. Dan yang terakhir itu adalah penggolongan biaya. Biaya digolongkan berdasarkan aktivitas yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grace. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami untuk jurnal pembanding kami yang ketiga. Kami mengambil judul Analysis of Production Cost Calculation Using Process Costing Method in Suli Tofu Factory. Dan selanjutnya identitasnya bisa kita lihat pada slide presentasi kita masing-masing. Terdapat dua metode dalam menentukan biaya produksi dalam jurnal pembanding kami yang ketiga ini, yaitu metode variabel biaya dan penuh. Perbedaan yang menonjol antara proses costing dan job order metode costing yaitu terletak pada jenis dan sifat produksinya. Untuk penetapan biaya proses metode produksi dan produksi homogen adalah berkelanjutan. Sedangkan penetapan biaya pesanan pada jenis proses produksi bersifat heterogen dan terputus-putus. Lalu pada jurnal pembanding kami yang keempat, kami mengambil judul menentukan biaya bersih jamur backlog dengan menggunakan metode proses costing. Dalam jurnal pembanding kami yang keempat ini memiliki sistem penentuan biaya proses yang dimana sistem penentuan produk yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang serupa dan memiliki aliran untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan. Karakteristik metode biaya proses dalam jurnal ini dan kegiatan produksi dimulai dengan penerbitan pesanan produksi standar
Untuk perencanaan produksi yang digunakan untuk dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan proses cost untuk menghitung biaya produksi yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi alokasi biaya. Lalu pada jurnal pembanding kami yang kelima, kami mengambil judul Implementation of the Process-Oriented Costing System in a Hospital Department, yang identitasnya juga kita dapat lihat pada masing-masing slide persentase kita. Dan dalam jurnal pembanding kami yang kelima ini memiliki tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan prosesnya masing-masing. Yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen dari setiap produksi. Yang ketiga, menentukan total elemen biaya untuk setiap biaya produksi. Dan yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Minar. Kemudian ada jurnal pembanding ketiga. Kelebihan jurnal ini menjelaskan metode proses costing dengan menggunakan menggambar, sehingga para pembaca tertarik membaca jurnal tersebut. Kelemahannya, si penulis tidak menjelaskan metode proses costing secara luas, melainkan si penulis membuat secara garis besarnya saja. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan Rina. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan topik yang dibahas teman saya pada slide sebelumnya, yaitu kelebihan dan kelemahan pada jurnal kami, khususnya jurnal pembanding ketiga. Kelebihannya yaitu, dalam jurnal ini, kasus perhitungan harga pokok produksi pada pabrik tahu dibahas secara tuntas, dan juga membantu manajemen dalam melihat laba yang diperoleh perusahaan menggunakan data langsung yang diperoleh perusahaan pabrik tahu tersebut. Dan kelemahannya yaitu menggunakan bahasa yang terlalu sulit sehingga pembaca sulit memahami dan mengerti topik yang dibahas dalam jurnal tersebut. Kemudian jurnal pembanding keempat, kelebihannya yaitu menggunakan bahasa yang mudah, singkat, jelas, padat, sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas metode proses costing. Kelemahannya yaitu jurnal ini tidak secara mendetail menjelaskan perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan proses costing. Kemudian kelebihan dan kelemahan jurnal kelima. Kelebihannya yaitu memaparkan identitas jurnal secara lengkap yang membuat pembaca dapat mengetahui lebih banyak sumber jurnal yang ditulis oleh penulis, dan juga penulis secara jelas membahas teori metode proses costing. Dan kelemahannya yaitu dalam jurnal ini perhitungannya terlalu rumit untuk dipahami oleh pembaca, dan juga jumlah halaman yang terlalu banyak sehingga pembaca merasa cepat bosan. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya paparkan. Kemudian akan dilanjutkan teman saya yang bernama Linda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Yang pertama, jurnal utama dengan jurnal pembanding pertama. Jurnal utama dengan jurnal pembanding pertama sama-sama secara jelas dan lengkap tentang metode proses costing. Tetapi dalam perhitungan harga pokok produk yang dibuat pada jurnal utama lebih singkat dan lebih lengkap dalam memberikan penyelesaian perhitungan dibandingkan dengan jurnal pembanding pertama. Dan juga pada jurnal utama, di bagian kesimpulan penulis menjelaskan bahwa perusahaan tentang metode apa yang seharusnya digunakan perusahaan dalam penentuan harga produk, sedangkan dalam jurnal pembanding 2 tidak disimpulkan metode apa yang seharusnya digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, jurnal utama dengan jurnal pembanding 2. Dalam jurnal utama, perhitungan harga pokok dengan metode proses costing dibandingkan dengan metode lainnya, sehingga jelas bagi perusahaan untuk memilih metode mana yang akan digunakan karena sudah dibuat dalam jurnal perhitungan yang datanya secara langsung diambil dari perusahaan tersebut. Tetapi pada jurnal pembanding 2 tidak dibandingkan metode proses costing dan dengan metode lainnya, dan juga hanya berfokus
pada costing saja. Yang ketiga, jurnal utama dengan pembanding 3. Dibandingkan dengan jurnal utama lebih bagus daripada jurnal pembanding 3 karena pada jurnal utama dijelaskan secara lengkap bagaimana perhitungan dengan metode proses costing, tetapi dalam jurnal pembanding 2 lebih memfokuskan pada teori-teori dan hanya singkat menjelaskan bagaimana perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode proses costing. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Fiona. Selanjutnya yaitu perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding keempat. Dilihat dari segi penjelasan teori dan hitungan, jurnal pembanding utama lebih bagus dibandingkan dengan jurnal pembanding keempat. Karena dalam jurnal pembanding keempat ini, teori-teori tentang metode proses costing tidak dijelaskan secara luas dan juga perhitungannya terlalu rumit dan sulit untuk dimengerti. Dalam jurnal pembanding keempat ini juga tidak dijelaskan atau tidak membandingkan metode proses costing dengan metode lainnya, sehingga tidak membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam peningkatan laba. Selanjutnya yaitu perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding kelima. Dalam jurnal pembanding kelima ini tidak dijelaskan bagaimana metode proses costing dalam menghitung harga pokok produksi. Memang dalam jurnal ini disajikan tentang data perusahaan tersebut, tetapi tidak ada penyelesaian menggunakan metode proses costing. Dan juga di dalam jurnal pembanding kelima ini terlalu banyak dijelaskan teori-teori tentang metode proses costing yang bertele-tele, sehingga pembaca tidak mendapatkan inti dari topik metode proses costing tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan jurnal yang kami ambil. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan ketika produk yang dihasilkan diproduksi secara kontinu atau diproduksi secara massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam satu departemen atau biaya produksi lainnya bersifat homogen atau sama. Metode proses costing dalam pengolahan biaya produksi tidak dibedakan antara biaya produksi langsung dengan biaya produksi tidak langsung, terutama jika perusahaan hanya memproduksi satu macam produk, dan BOP umumnya dibebankan berdasarkan accrual cost. Dalam proses costing, biaya tenaga kerja cukup ditelusuri ke departemen, dan semua biaya yang dapat dibebankan ke departemen dibesarkan dalam laporan biaya